Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, Pak kelas silakan pimpin doa, kita berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke. Pak akan absen ya. Andi Ermil, hadir. Ahmad Wildan, Muhammad Rizky Aldino, Rahmi Nada, Sektio, Widya Safira, Zahira Juhran. Oke. Dari 32 yang tidak hadir, 1 karena sakit ya. Oke. Tertib dalam pembelajaran. Kemudian kelas dalam keadaan bersih. Aktif bertanya dan menyampaikan pendapat ya. Oke. Nah, ini ada tulisan coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat apa? Ada singkatannya 3 huruf. Apa? KKA. Oke, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, nanti peserta didik dapat menjelaskan pengertian teknologi deepfake. Pernah dengar deepfake? Serta prinsip dasar dan cara kerjanya. Ya. Kemudian, dari tujuan pembelajaran itu kita turunkan menjadi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau disingkat KKTP. Ya, KKTP. Ya. Oke, semua. Tarik tisunya. Ya. Semua ya? Ada yang belum dapat kelompok? Tidak ada ya? Bapak tanya, apa yang kamu ketahui tentang video atau gambar palsu di internet? Contohnya? Apa itu? Ulang Airin? Nah, dia biasanya ini. Apa yang kamu ketahui tentang video atau gambar palsu di internet? Melinda? Kadang kalau video itu kadang karakternya kayak Kaku ya. Akan bagikan namanya LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Siapa ini? Coba lihat betul-betul. Mirip enggak? Ya? Kumisnya kayak kumis tukul, ujung-ujungnya aja ya. Iya. Nah, itu gimana kira-kira caranya buat? Ada yang tahu? Ya. Ya, promnya gimana kira-kira? buatkan gambar seorang menggunakan toga dan memakai jas. Terus, betul. Ya. Pernah buat ya? Oh, hebat. Tepuk tangan dulu buat Nada. Ya. Kemudian yang ini. Yang tadi sebelumnya asli apa palsu? AI ya. Nah, kalau ini asli nih ya. Semuanya asli nih. Insya Allah nggak ada yang. Ya, kursinya juga asli. Memang di studio, bentuk studionya memang seperti itu. Ya.
Kita lihat yang video Ibu Sri Mulyani ya. Karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Untuk tahun ini 750 triliun. Alokasi anggaran ini dipakai untuk memperkuat ekosistem dari seluruh pendidikan. Sama yang ini, yang mana yang asli, yang mana yang tidak asli? Agak kaku ya? Yang paling membedakan di bagian mananya? Gerakan mulutnya ya. Coba kita lihat. Coba kita lihat gerakan mulutnya. Ini ya. Guru itu beban negara. Ya, ketahuan ya giginya lain ya. Kalau yang pertama tadi jelas ya yang ngomong. Jadi, nah ini apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua potongan video itu? Jangan terlalu cepat. Nah, percaya dengan apa yang kita lihat. Tepuk tangan dulu buat Wildan ya. Iya, betul ya. Coba kita cari ya. Presiden. Coba kita lihat. Nah. Kira-kira betul nggak Pak Jokowi bisa bahasa Jepang ini? Nah. Kaku ya, betul ya, bilang Melinda ya. Oke. Gerakan bibirnya kaku. Oke. Apakah kamu yakin bahwa orang yang ada dalam video atau gambar tersebut adalah orang yang sebenarnya? Mungkin orangnya benar, ya. Tapi kata-katanya tidak benar. Apa potensi masalah yang bisa timbul akibat penyebaran video seperti ini? Ya. Pencemaran nama baiknya tercemar, bahkan ada fitnah, bahkan ada yang minta turun, muka palsu. Yang tadi yang kita sudah lihat itu termasuk deepfake apa bukan? Ya, coba kita identifikasi ya. Berdasarkan pengamatanmu terhadap video dan diskusi kelas, rumuskan masalah utama yang ingin kamu pecahkan dalam lembaga kerja ini. Jadi apa itu deepfake? Ini ada ditampilkan sini ya. Teknik manipulasi media. Bisa itu video, gambar, audio, ya. Menggunakan apa? Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau disingkat AI. Bukan AI ya. AI. Khususnya deep learning untuk mengganti wajah atau suara seseorang dengan orang lain. Tujuannya apa? Untuk membuat video atau audio palsu yang tampak sangat realistis. Dari hasil identifikasi tentang bagaimana cara kerja teknologi yang bisa memanipulasi wajah atau suara. Tuliskan dugaan awal dari hasil identifikasi tentang bagaimana cara kerja teknologi. Di lembar sininya juga boleh, ya. Di lembar bawah sini bisa, ya. Ya, di lembar bawah bisa. Kalian diskusikan. Nanti nggak presentasi di depan ya, tapi saling keliling nanti presentasi ke teman, ya. Ya. Boleh ditulis namanya ya. Nama kalau ini sama kelompoknya boleh ya. Nama kemudian kelas, kelompok. Ya, tambahkan aja di situ ya. Di buku kalau begitu ya. Sudah? Sekarang saling ini ya, nggak presentasi di depan kita ya. Jadi yang kelompok ini jelaskan ke kelompok yang ini, ya. Kelompok ini jelaskan, jadi keliling kita. Ya, gitu aja ya. Nah, memang prosesnya yang cukup panjang dan teliti. Terus yang kedua, apa perbedaan antara deepfake dengan edit video biasa? Perbedaan utamanya adalah deepfake adalah kesalahan atau kekurangan yang tidak disengaja dalam sebuah produk. Sedangkan edit video biasa adalah proses kreatif yang disengaja untuk
memanipulasi, dan menyempurnakan video. Bagaimana deepfake bisa terlihat begitu nyata? Deepfake bisa terlihat begitu nyata karena menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI yang canggih, terutama melalui metode deep learning. Apa perbedaan antara deepfake dengan edit video biasa? Jika deepfake dibuat menggunakan kecerdasan buatan AI, hasilnya juga bisa dilihat sangat realistis. Wajah dan suara orang lain bisa terlihat seperti asli di tubuh orang lain. Sedangkan edit video biasa dibuat dengan software editing manual seperti CapCut, Premiere, After Effects. Dan edit video biasanya terlihat kurang alami karena pengeditan dilakukan manual, misalnya transisi, filter, atau efek visual biasa. Jadi teman-teman, kita membedakan gambar di sini. Ini berupa gambar dari AI karena satu pun potongan pizza tidak berkurang dari gambar. Dan mulut begitu terbuka, tidak kelihatan gigi. Yang di foto kedua, di gambar tersebut anak yang perempuan tidak memiliki kaki. Dan yang gambar ketiga, tatapan pria di situ sangat kosong. Sementara di gambar keempat, perempuan itu hanya memegang kon es krim tanpa es krimnya. Oke, tadi sudah presentasi keliling ya. Sekarang asesmen akhir pembelajaran. Silakan di scan ya, pakai HP-nya, pakai tab-nya, ya. Kemudian dijawab ya. Jawab kuis yang ada di link tersebut ya. Di pikirannya aja, tidak perlu. Dan deepfake dan edit video biasa, bagaimana cara menggunakan deepfake dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya yang laki-lakinya Bapak minta. Oh ya, boleh. Farel ya, berdiri ayo Farel. Tepuk tangan dulu buat Farel. Ya. Hal yang baru. Oke, yang nyari dapatkan hal-hal yang baru ya, karena betul ya. Hari ini baru kita dapatkan materi ini. Kemudian mengetahui apa itu deepfake. Mengetahui apa itu deepfake. Hari ini adalah pengertian deepfake dan cara kerja deepfake. Oke. Perbedaan deepfake dengan edit video biasa. Oke. Apa perbedaannya? Kalau deepfake menggunakan AI. Menggunakan AI. Edit video biasa menggunakan aplikasi. Menggunakan aplikasi ya seperti CapCut. Tepuk tangan ya. Ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Kelasnya sudah sangat-sangat bagus ya. Kemudian diskusinya juga berjalan dengan lancar. Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ya, menurut saya pemaparan Bapak tadi menggunakan bahasa yang sudah mudah dimengerti sudah cukup baik menurut saya, dan juga sudah menyampaikan deepfake itu apa, terus kemudian juga dalam bentuk tugas yang diberikan untuk mereka menganalisa. Di sini saya bukan mengajari Bapak ya, memberikan saran aja, masukan kiranya buat pembelajaran lebih baik lagi. Pertama Pak, mungkin tadi sebenarnya Bapak sudah mau memancing anak-anak memberikan pertanyaan menantang. Yang tadi contohnya video Ibu Sri Mulyani. Oh iya. Iya, seharusnya tadi Pak saran saya, biarlah anak-anak yang berkomentari. Oh iya. Iya, jadinya tadi terlihat Bapak yang menjawab. Iya. Betul. Padahal sebenarnya sudah baik sih Pak, cuman itu harusnya visualnya mereka yang amati ya. Ini kan saya kemarin ada belajar juga Pak ngajar ini, jadi saya minta mereka amati 3 video ini, video yang mana gitu kan, yang real, kemudian deepfake yang mana. Terus mungkin saran saya juga Pak disampaikan dulu ciri-ciri deepfake. Ciri-ciri deepfake itu kan
matanya jarang berkedip, Iya, salah satunya betul. itu. Kedipnya sekali-sekali, ada berkedip sekali-sekali, kemudian pencahayaan wajahnya nggak merata. Iya, betul. Itu sama suaranya, kalau yang ada suaranya seperti Bibir, robot. bibir sama ini tadi Iya. yang saya sampaikan cuma bibir tadi, Iya, ya, mungkin salah lebih- satunya. mungkin Lebih detail ya. Iya, Betul. untuk membantu mereka lebih menangkap Nah. dan tidak terbawa oleh video-video yang tidak baik gitu. Betul. Terus ini Pak, menurut saya defect itu ada baiknya Pak. Iya, Contohnya untuk promosi. betul ya. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan juga defect itu punya- Positifnya ya. Iya. Betul. Saya juga Pak awalnya juga berpikir dulu defect itu nggak baik, Baik, gitu kan. betul. Karena terlalu banyak kasus yang dipergunakan tidak baik. Betul. Tapi ketika kita sampaikan ke mereka bahwasannya defect ini ada manfaat baiknya, apa tujuannya, mungkin juga membantu mereka untuk menggunakan lebih bijak lagi Betul. Pak. Itu masukan saya. Untuk hal-hal yang positif ya. Iya, untuk hal positif. Ini yang poin keempat, menyajikan materi secara sistematis menurut saya sudah terlihat. Iya. Cuman tadi yang mudah ke sulit ini Pak belum terlihat. Iya, masih ini ya. Iya. Sebenarnya Bapak sudah mau ngarah ke sana. Iya, betul. Cuman karena tadi Bapak sendiri yang jawab. Betul. Iya, harusnya boleh. Biarkan anak-anak yang ini kan. Iya, dan betul. mereka mungkin Sip. menuliskan jawabannya, nanti diskusi. Bagus juga diskusi. Iya. Per kelompok itu bagus. Iya. Oh ya, ini Pak, sama Catatan. yang pengayaan ini, tugas pengayaan. Sebenarnya Bapak sudah melakukan refleksi berupa asesmen. Iya, Pertanyaan tadi dibagikan ke anak-anak dan mereka jawab kan Iya, pakai betul. handphone. Hmm. Cuman di sini belum terlihat sih Pak, nanti kalau ada yang pengayaan Betul. itu tindak lanjutnya bagaimana. Itu aja sih Pak menurut saya, saran-saran dari pembelajaran tadi. Sip. Oke, terima kasih masukannya Bu. Akan jadi perbaikan lah untuk kedepannya ya, untuk pembelajaran. Apalagi nanti kalau ini betul-betul diterapkan kan di ya insya Allah tahun depan mungkin, walaupun apakah dia jadi mapel pilihan ataukah menjadi mapel wajib ya, bisa masukan-masukan ini bisa jadi perbaikan untuk kedepannya. Terima kasih Bu.